Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini aku akan membahas evaluasi minggu ke-1 dan minggu kedua aku di bulan Agustus. Dimulai dari habit tracker ya, atau plan with me gitu. Untuk habit tracker bulan Agustus selama 2 minggu ini banyak yang gagal, tapi tidak apa-apa karena ini masih proses belajar. Dan untuk schedule mingguan atau rencana mingguan banyak juga yang gagal, apalagi di minggu ke-1. Tapi alhamdulillah di minggu kedua udah mulai ada perubahan. Hanya ada beberapa yang gagal. Dan untuk minggu ketiga sepertinya saya akan banyak schedulekan evaluasi kali ya, evaluasi perkembangan rumah tangga aku, maksudnya tuh perkembangan aku, terus perkembangan mengatur keuangan aku. Jadi akan lebih banyak evaluasi sih juga di week ketiga, dan banyak evaluasi untuk rencana pembuatan konten YouTube juga. Berubah ke arah lebih baik itu agak gampang-gampang susah ya teman-teman, tapi kita jangan menyerah karena untuk yang lebih baik itu pasti akan membuahkan hasil yang baik juga gitu. Jadi ketika kita gagal maka kita coba lagi, ketika kita gagal maka coba lagi. Nah, untuk week ketiga ini saya tulis dulu harinya, Senin sampai Minggu. Untuk sementara kita lanjut dulu membahas budgeting. Di sini kalendernya saya checklist dulu. Ini di checklist gunanya agar kita tahu kita udah mencapai kita udah berapa hari di bulan Agustus ini gitu. Nah, di sini ada pewarnaan ya. Ini untuk kategori budget tracker aku. Jadi ada warna yang berbeda setiap kategorinya. Nah, terus di halaman selanjutnya itu adalah list belanja. Di sini ada coretan-coretan sedikit ya. Ini anak aku main-main buku sama pulpen. Ternyata cara coret buku planning aku. Nah, di sini yang udah aku checklist itu udah saya beli semua untuk 1 bulan, dan yang belum itu masih ada sisa seperti pampers, sisa 2 lagi, dan susu sisa 1 pak lagi. Nah, ini di halaman budget tracker. Nah, di sini bill saya simpan di sini, dan saya catat juga belanjaan setiap harinya. Ada juga sih beberapa hari yang emang nggak ketulis gitu, sayangnya lupa, tapi tidak apa-apa. Yang penting ada beberapa yang tercatat gitu kan untuk evaluasi, untuk bahan evaluasi. Semoga kedepannya bisa konsisten lagi untuk mencatat pengeluaran hariannya. Di sini ada evaluasi minggu ke-1 dan minggu kedua. Banyaknya sih beli makan di luar sama nggak bekal dari rumah. Itu kan lumayan ya, pengeluarannya agak boros kalau misalkan banyak makan di luar atau beli temen nasi di luar. Itu lumayan kan harganya, beda dengan masak sendiri. Nah, balik lagi ke ke tugas mingguan atau schedule mingguan di week ketiga, di minggu ketiga bulan Agustus. Seperti biasa aku mulai dulu di hari Rabu dan Sabtu, yaitu mencuci pakaian, karena ini udah mulai rutin sih dari bulan-bulan yang lalu. Terus hari Senin di sini aku catat declutter atau memilih-milah pakaian dan setrika sih. Kayaknya di hari Senin saya setrika juga, sama memisahkan pakaian yang sudah tidak terpakai gitu. Untuk hari Selasa evaluasi, hari Kamis evaluasi, hari Jumat evaluasi. Nah, evaluasi ini kan cuma sebentar ya, kalau evaluasi mungkin cuma sebentar. Nah, saya tambahkan aja untuk pencarian ide konten dan mungkin membuat konten sih gitu. Untuk hari Minggunya seperti biasa beberes dan membuat konten gitu, YouTube ya. Karena hari Minggu itu hari yang lumayan panjang karena aku libur kerja. Jadi di hari Minggu ini aku menghabiskan waktu di rumah untuk beberes, ngurus anak, dan di sela-sela ketika anak tidur aku mungkin akan buat konten seperti sekarang gitu. Lanjut, kita mulai evaluasi keuangannya ya di minggu kedua ini. Untuk
budget anak sisa 200, karena yang untuk pakaian saya beliin bel sepeda gitu. Jadi banyak yang kepakai untuk hal-hal di luar rencana gitu. Untuk belanja mingguan ke-1 tidak ada sisa. Untuk belanja mingguan kedua ini ada sisanya sekitar 18.000. Terus untuk belanja mingguan kedua tadi udah belanja sih tadi pagi sama beli makan. Aku lagi-lagi nggak masak lagi hari Minggu ini. Nah ini tadi udah aku belanjain sarapan sama beli sayur. Nah ini sisanya ada 100 lebih. Ini untuk minggu ketiga ya, untuk minggu ketiga, untuk minggu sekarang. Untuk minggu keempat 100.000 masih utuh, dan untuk minggu kelima ada 50.000 juga masih utuh. Untuk kas dan galon itu pakai uang mingguan. Untuk transportasi sisa 40.000 lagi dari 200.000, sisa 40 karena ada beberapa kali seperti saya vaksin kan pakai ini pakai ongkos sendiri, jadi nggak diantar suami, jadi agak lebih boros. Terus untuk uang bekal aku itu sisa 180.000. Sepertinya uang bekal aku lebih, jadi aku hitung dulu untuk beberapa hari ke depan lagi, sisa di bulan Agustus ini sisa berapa gitu. Ternyata di bulan Agustus di minggu di hari-hari berikutnya itu hanya butuh 130.000 lagi, dan aku lebih 50.500. Jadi yang 50.500 ini aku pisahkan dulu untuk dana emergensi. Terus untuk uang bekal ayah, sebentar aku bawa dulu sisa uang belanja minggu keduanya agar bisa dipisahkan dulu yang lebihnya. Lanjut ke bekal ayah. Untuk bekal ayah tadi pagi udah dikasih 50.000, jadi sampai 15 sampai tanggal 20 karena seharinya 10.000. Jadi aku hitung dulu. Kalau untuk suami tanggal merahnya aku hitung juga, dan ternyata untuk bakal suami itu minus ya, jadi mungkin banyak kepakai untuk kondangan sama beli jus ketika sepedaan gitu kan. Nah harusnya 110, ternyata ini hanya ada 60, jadi minus 50.000. Nah untuk sinking fund ini aku sengaja simpan dulu di dompet ini karena rencananya setiap sebulan sekali baru dipindahkan ke dompet sinking fund. Dan untuk emergensi ini habis ya, karena ada beberapa barang yang dibeli untuk kebutuhan rumah, terutama MCB listrik sama untuk kondangan-kondangan. Untuk liburan ini sisa 70.000. Untuk liburan juga sih sebenarnya ini kepake, ada beberapa yang kepake karena banyak kondangan juga. Jadi itu dia evaluasinya. Nah untuk uang sisanya itu ada 68.000. Yang 68.000 ini akan aku masukin dulu sebagian ke challenge aku, challenge uang pecahan. Jadi ngumpulin uang pecahan setiap hari dan setiap hari Senin. Nah untuk saving ini ya, untuk savingnya itu aku pisah bukunya. Nah ini untuk challenge-nya ini aku masukin yang 5.000, kan setiap hari Senin 2 lembar. Nah sekarang ini untuk besok 16 bulan 8 aku pisahin 5.000-an 2 lembar atau 10.000. Nah di sini aku tandain dulu dengan warna biru. Jadi ketika kita berhasil isi challenge-nya, kita beri warna sesuai warna sebelumnya gitu. Sepertinya yang akan berhasil itu uang 2.000-an sama uang 5.000 karena mudah didapat juga, terus nominalnya enggak terlalu besar. Untuk 10, 20, 50 sama 100 kemungkinan sih gagal gitu ya. Untuk uang 2.000-nya juga aku masukin 1 lembar untuk ngeganti kekurangannya. Jadi kemarin sempat dipinjam, jadi aku harus ngumpulin dulu untuk mengganti yang terkumpul sebelumnya gitu. Jadi aku ganti dulu 1 lembar.
Nah terus ini aku masukin ke pos saving challenge atau dompet saving challenge sama sinking fund. Nah ini untuk yang 5 ribuannya aku masukin. Untuk yang 5 ribuan ini tuh akan agak awet karena uangnya masih baru, lumayan buat lebaran tahun depan. Ini untuk yang 10.000 ada beberapa, yang 20.000 ada beberapa. Dan untuk yang 50.000 kemarin aku masukin 10 sama ke 20, jadi aku jadiin pecahan. Yang 100.000 kosong, ini saving emas, terus sinking fund hitanan anak sama zakat masih aku kumpulin karena masih nominalnya masih sedikit. Nah ini sisa 56.000. Yang 50, ini ada recehannya lupa, ada 57.500 berarti ya. Nah untuk yang recehannya aku masukin ke celengan, jadi udah konsisten juga sih, ketika ada uang receh aku masukin ke celengan. Lumayan juga kan, sedikit-sedikit kalau dikumpulin pasti banyak. Nah tuh jadi kayak udah mulai banyak juga. Ini lumayan loh, sekarang kan bisa dibeliin emas uang receh tuh. Nah untuk yang 56 ribunya aku akan masukin ke emergensi karena takut ada budget yang kurang, jadi nanti bisa dipakai di emergensi gitu, untuk jaga-jaga juga sih. Jadi lebihnya itu nggak akan langsung saya tabung, tapi ketika nanti akhir bulan ada masih ada lebih, nanti akan aku masukin ke saving challenge. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.